Oh, udah lewat 5 menit rupanya. Rupanya jamaah ini kalau kurang dia ribut, kalau lebih dia diam. Mohon maaf bapak-bapak, alim ulama, para abu, para abi, tokoh masyarakat, bapak bupati. Ini Ustaz Somad ini tak sopan ini, lewat sana, lewat sini, jalan sana, jalan sini. Perhatikan tadi sebelum maju ke depan saya sudah begini dulu kan. Dan waktu saya begini mereka mengangguk. Asal udah ngangguk mereka, itu artinya setuju. Bapak pun begitu. Kalau ada niat-niat macam-macam sama istri, beginilah. Asal udah ngangguk dia, jalanlah. Setuju deh itu. Masya Allah. Di sana tadi ceramah tenang. Di sana tadi ceramah tenang. Di sana ceramah tenang. Di sini kamera selfie siap semua. Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang berfoto-foto ini masuk surga sama kameranya sekalian. Karena kameranya malam ini dipakainya untuk pengajian. Amin. Ada yang masuk surga sama orang Jepang, namanya Sony. Ada yang masuk surga sama orang Korea, namanya Samsung. Ada yang masuk surga sama orang Jawa, namanya Oppo. Ke depan bercerita tentang memakmurkan masjid, selesai. Bercerita tentang menjaga marwah perempuan, selesai. Bercerita tentang banyak-banyak bersedekah, selesai. Yang terakhir nih apa? Gunakan jabatan untuk menolong syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Engkau jadi tentara, engkau jadi polisi, engkau jadi dokter, engkau jadi pengacara, engkau jadi bupati, engkau jadi wali kota, engkau jadi anggota dewan. Pakai menolong agama Allah. Siap? Yang bilang siap tak ada kerja pula. Ustadz nih tak pernah enak ujungnya. Selalu awalnya sedap, ujungnya menyakitkan. Insya Allah semuanya akhirnya enak. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Saya mohon maaf tak enak membelakangi, maka Bapak Ibu tengok pandang dari jauh. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bukan bentuk kurang ajar, tapi karena kita ingin mengajar. Inilah yang paling ribut dari tadi. Rupanya mereka ini orang-orang yang punya jabatan. Dengan jabatannya itu dia akan menolong agama Allah. Betul? Bayangkan kalau Pak Bupati dengan jabatannya yang 2 periode nanti. Amin. Banyak yang belum setuju nampaknya. Bayangkan Pak Bupati dengan jabatannya, dikirimnya anak dari tapak tuan kuliah ke Mesir dengan beasiswa. Setuju? Anak tapak tuan dari daya, hebat bahasa Arab, mantap nahwu sorof, hafal Quran, kirim ke Kairo 10 orang, pulang dia nanti ke tapak tuan, dialah yang akan melanjutkan risalah Islam di tapak tuan ini. Amin. Aceh Selatan negerinya para ulama, Aceh Selatan negerinya para abu, para abi, para tengku. 80 dayah berada di Aceh Selatan. Mereka itulah yang berdoa pagi, petang, siang dan malam, sehingga jauh negeri ini dari musibah. Betul? Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Ustaz Somad cuman ceramah, habis ceramah pulang. Cemana ceramah Ustaz Somad malam tadi? Sampai hilang selopku. Cemana Ustaz Somad ceramah malam tadi? Entahlah, aku sampai berpisah sama biniku. Biniku balik duluan, aku pun duduk di warung kopi. Bukan itu yang kita mau. Kita mau selesai ceramah ini, yang punya kekuasaan ditolongnya agama ini dengan kekuasaannya. Siap? Siapa yang paling berkuasa di tempat kita? Wakil-wakil rakyat. Bapak Bupati tidak bisa mengucurkan duit APBD Aceh Selatan, karena kalau sampai dipakainya duit APBD itu, nanti temuan, ditangkap KPK, ditangkap Irjen, ditangkap BPK. Tapi kalau ada payung hukumnya, namanya Perda. Di Aceh namanya kanun. Dan itulah yang menjadi payungnya. Bisa tak duit
itu dikeluarkan untuk membantu dayah-dayah pesantren-pesantren? Bisa tak itu dikeluarkan untuk mengirim anak-anak pesantren ke Kairo, Mesir? Bisa tak itu dipakai untuk membantu guru mengaji di kampung-kampung? Bisa. Dengan apa? Kalau ada payung hukum namanya perda. Kalau di luar Aceh, kalau di Aceh namanya kanun. Yang membuat perda itu adalah anggota DPR. Siapa yang memilih anggota DPR? Yang memilih anggota DPR inilah orang yang ramai malam ini. Maka jangan sampai kerumunan tinggal kerumunan, kerumunan menjadi sampah, kerumunan menjadi buih di lautan, kerumunan menjadi pasir di pantai. Kita ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan umat di 2019. Siap? Ustaz Somad nampaknya mau kampanye ini. Dah, saya bukan caleg. Untuk apa saya nyalek? Jadi wapres saja saya tak mau. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya murni dai ceramah umum saja. Tapi saya ingin suara umat ini bulat. Jangan sampai mubazir. Jangan sebarkan hoax. Jangan sebarkan ujaran kebencian. Jangan ada fitnah-fitnah. Jangan ada macam-macam. Jangan rusak. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Pilihlah orang yang layak menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Takbir! Jangan takbirnya kuat, dapat 100.000 habis. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang ngasih duit 100.000 nih Pak Ustaz. Haram. Money politik. Duit kena politik. Kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan padi menguning 5 tahun sekali. Paham? Kalau tak juga paham, minum. Orang kalau kurang minum, kurang cairan, payah nangkap memang. Mana mungkin dia tak ada angin, tak ada hujan ngasih duit? Karena ada maunya lah, betul? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin. Setuju? Jangan kau makan duitnya. Jangan dimakan duitnya. Itu haram memakan duit sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Ambil, bagikan ke kotak masjid. Ambil, bagikan ke fakir miskin. Ambil, serahkan ke orang jompo. Ambil. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Tapak Tuan, Aceh Selatan. Ya, ini ada pula dapat 100.000 Pak Ustaz. Haram. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Kami bagi setengah untuk Ustaz. Boleh. Sekali haram tetap tidak akan berubah hukumnya. Kalau sudah mulut berisi air, susah bercakap. Betul? Kalau tak percaya, ambillah air, masukkan ke mulut, suruh bercakap. Ini Ustaz Somad ngomong lantang nih, belum dapat aja nih. Kalau ada dapat, diam nanti. Siapa yang akan meluruskan Ustaz Somad nanti? Yang akan meluruskannya adalah saudara-saudaraku. Kalian yang akan mengingatkan. Watawasau bilhaq, watawasau bisab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ekonominya harus mapan. Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10.15. Pas 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu di Tapak Tuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah bicara 4 poin. Ke depan tentang ramaikan masjid, solat berjamaah. Ke kanan jaga harkat martabat perempuan. Ke ibu-ibu rajin bersedekah-sedekah, bayar zakat. Bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Tertolong fakir miskin. Kesini saya katakan, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, memangnya kalau kau pakai seragam DPR, seragam TNI, seragam Angkatan Laut, seragam Angkatan Udara, seragam polisi, kalau mati dipakai seragam itu?
tinggal. Ini peci yang paling saya sayang ini. Kenapa? Ada rencongnya. Nanti kalau saya mati kira-kira saya bawa ini. Tinggal. Cincin tinggal. Jam tangan tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher. Tak ada nadinya. Nafasnya sudah berhenti. Jadi gimana dok? Bungkus. Mati. Selimut mahal tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu masih ada nasyid? Nyanyikan terus lagu itu, Bu, terutama kalau ada pejabat-pejabat datang. Biar ingat mereka mati. Saya pernah datang ke masjid bersama rombongan gubernur, wali kota, bupati, ramai-ramai. Kami dengar lagu, janganlah mau disanjung. Dalam hati saya, kok berani mereka nyanyi? Ini kalau sampai tersinggung, pejabat ini tak cair dana ini. Pas sampai di masjid, saya mau nyari, mana ibu yang nyanyi tadi? Rupanya VCD. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada grup marhaban? Barzanji masih ada? Lanjutkan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Dalam rangka Maulid Nabi, Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan lomba nasyid dan marhaban. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Yang kaya-kaya, kalian kasihlah tiket supaya bangkit semangat remaja-remaja marhaban dan barzanji. Setuju? Kalau marhaban mati, nasyid mati, barzanji mati, digantikan oleh keyboard tunggal. Teng 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 teng. Apa lagunya? Kayak racun. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Kabikaci kabigam coach kotai. Habislah generasi kita. Acara nikah anak, acara walimah, acara akikah, acaranya Islami, tapi pentasnya tak Islami. Dipasang pentas tinggi-tinggi, penyanyinya pakai rok setengah tiang. Yang menonton atu-atu. Di bawah menengok menganga. Menengok artis menetes air liur, balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Na'udzubillah. Maka ini mesti kita jaga nih semua. Tapi kesimpulan dari semuanya ini adalah 4 sudut sudah. Sekarang tak bersudut-sudut lagi. Kemana mengarah aja lah. Intinya jaga silaturahim. Di sini ada orang Minangkabau. Ada? Lai ba'aka barancaknya. Di sini ada orang Jawa. Ada orang Jawa? Pripun kabari api. Di sini ada orang Batak. Ada Batak? Halak ita sesudahnya. Biado. Biado artinya apa kabar? Biado artinya apa kabar? Biado, apa kabar? Datang orang Padang, salah sangka. Disangka biado tuh ada babi. Biado, enggak ada kambiang ada. Kelahi gara-gara itu. Artinya kita ini beraneka ragam. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, tapi tuan rumahnya orang Aceh. Orang Aceh menerima siapa saja yang datang. Jangan cari musuh, jangan merusak, karena Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil.
Islam Aceh. Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Ada orang Aceh yang tak Islam? Melayu Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabau. Kita ini diikat oleh satu tali yang mengikat. Ikatannya la ilaha illallah. Selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Itu dia tak Islam Pak Ustadz. Konghucu, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dia saudara kita, diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tak Ustadz yang mengajarkan kalau beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, larikan mobilnya, ambil anak gadisnya? Itu Ustadz setan tuh. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sedangkan ayam tak boleh dipotong pakai kuku. Ibu kukunya panjang, marah sama ayam karena ayam selalu masuk rumah, diambil cucuk lagi. Cuk. Mati. Tak boleh dipotong, tak boleh dimakan. Mati kena kuku. Datang mobil menabrak kambing. Tus, kambing belum mati, menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tersusah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada kambing hampir mati Pak Ustaz. Potong. Setelah itu baru saya sadar, kambing siapa? Bukan berarti kau sebut nama Allah langsung halal. Maka sambung silaturahim. Jangan sampai aniaya orang, jangan sampai sakiti orang. Sedangkan memotong kambing mesti dengan pisau yang tajam. Tak boleh motong kambing dengan tulang iga. Tak boleh memotong dengan setrum listrik. Kau ambil kabel, kau setrum kambing, mati. Haram dimakan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan potonglah dengan pisau yang tajam. Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Terbuka mata kambing, kau asah depan matanya. Marah Nabi. Aturidu antuhiruni tahamau ta'ten. Apakah kau mau buat kambing itu mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror bupati. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror ustaz. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror suami. Ibu, jangan ibu teror-teror bapak. Udahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang pula, sampai rumah ibu tekan, nanti masuk dia kamar mandi, minumnya super pel. Susah betul lah hidupku ini gitu. Mau dicarinya serangga tak ada, racun-racun. Minumnya mama lemon. Seminggu bebuih muncul. Tak mati asal bercakap. Mulai gitu. Ustaz ini tak enak aja ngomongnya. Giliran ini perempuan pula kata dia. Oke. Kalau gitu kita balik. Kalian yang laki-laki jangan kalian teror perempuan. Ini kalian mau kawin lagi kalian teror dia. Bukan begitu caranya. Rayu baik-baik. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang kalian gagah perkasa. Sekarang gaji kalian mahal. Sekarang kalian bertenaga. Sekarang kalian sehat. Suka hati kalian pada perempuan. Nanti sampai masanya kalian tua, stroke, stres, depresi, mati. Ya kalau langsung mati. Kalau masuk ICU 6 bulan, tertulis di pintu ICU. ICU tulisannya kan? ICU. Apa artinya? ICU, you don't see me. ICU, aku bisa nengok kau, kau tak bisa nengok aku. Mata tertutup, mulut terbuka. Sekarang kau sehat, sekarang gaji kau banyak, sekarang duit kau banyak, sekarang kau bertenaga, suaramu menggelegar. Sampai masanya kau nanti sakit, stroke, depresi, masuk rumah sakit, siapa yang menyuap kau makan? Nih. Kalau kau baik-baik sekarang, disuapnya kau baik. Makan ya bang, abang makan ya, sabar bang, 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi coba kalau sombong, semaumu aja, main-main HP tak tentu arah, berselingkuh pula, nakal pula. Nanti kau pas sakit, makan. Dulu sombong kan? Pas ada perawat di situ dia baik-baik. Abang,
Sehat ya Pak. Apa kata perawat situ? Beruntungnya suami ibu ya. Iya. Begitu perawat sudah pergi, Saya bukan nakut-nakuti Bapak, nah. Sekedar bagi cerita aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang paling lembut. Paling lembut. Balik dia ke rumah, Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum, tak dibukakan pintu karena Aisyah tertidur lelah. Tidur Nabi di depan rumah. Coba Bapak. 3 kali tak buka pintu, memang dia tak marah, tapi engsel itu hilang. Begitu pintu terbuka langsung mengamuk, talak 100. Kau pikir kau talak 100 selesai masalah? Talak kalau jatuh lebih dari 3, ku talak kau sebanyak bintang di langit. Untung tak ada bintang malam ini. Ku talak kau sebanyak pasir di pantai. Kalau begitu bunyinya jatuhnya talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah dengan orang lain. Kalau sudah kau cerai dia talak 3, setan datang berbisik, tak ada perempuan yang lebih cantik daripada perempuan yang kau cerai talak 3. Jelo. Kacau balau, tidak bisa rujuk balik. Oleh sebab itu jangan sembarangan jatuh talak 3. Ada giginya, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Dia manual, bukan metik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saking lembutnya tak pernah dia panggil nama. Hai Aisyah. Nah, apa kata Nabi manggil? Ya Humairah. Ahmar merah. Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kulit itu kalau putih kena matahari merah dia. Ini tak nampak kalau siang kau. Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Bapak nanti kalau balik panggil dia ya Humairah. Ustaz, boleh saya panggil bini saya Humairah? Apa pula salah? Boleh, tapi dia tak putih Pak Ustaz. Tak apa-apa. Menyenangkan hatinya. Nanti balik coba. Ya Humairah. Abang ngejek ya gitu. Jangan terlalu jujur. Ini terlalu jujur panggil ya Hajar Aswad. Utang-utang hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Anak-anak muda, jangan kalian kawin sama orang hitam manis. Habis manisnya tinggal hitamnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang menikah itu bukan dipandang sempurnanya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Betul? Kalau mencari kawin yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawin. Oleh sebab itu maka datanglah mahasiswa. Ustaz Somad? Ya. Saya mahasiswa Pak Ustaz dulu waktu kuliah. Ya. Saya sudah tamat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada 4-4-nya? Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada 4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaras syabab, wahai kalian yang muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau sudah sanggup kalian menikah, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah menundukkan pandangan. Jadi kalau udah nikah pandangan tunduk, Pak, ya. Itu tetangga saya udah nikah, kenapa gatal? Perempuan pun kalian kalau sudah menikah bersolehlah untuk laki di rumah. Sekarang banyak perempuan bersoleh bukan untuk laki dia, untuk laki orang. Kalau mau menengokkan mukanya ke laki orang cantik di rumah macam hantu. Banyak perempuan yang ketika kita bertamu ke rumahnya tak kenal kita. Ibu siapa ya? Saya yang selalu itu Pak Ustaz. Kenapa saya tak ingat? Ini foto saya. Kenapa putih di sini hitam? Rupanya bedak Kelly 3 inci. Tapi di tapak Tuhan tak ada perempuan bermakeup saya tengok. Entah mata saya rabun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak-anak kita supaya dia baik. Pak Ustaz, tolong kasih saya doa. Doa apa? Anak saya kecanduan game online Mobile Legend.
Tolong kasih doanya. Saya belum pernah baca hadis doa Allahumma inni a'udzubika min Mobile Legend, Allahumma inni a'udzubika min game online. Saya tak tahu doanya. Kenapa anak ibu bisa kecanduan game? Yang mau ngasih HP siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang mengasih paket 4 giga siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang ngasih duit tiap hari siapa? Saya, Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main pagi, petang, siang, malam siapa? Saya, Pak Ustaz. Sekarang dia kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Enak aja. Itu tanggung jawab kita. Kau sayang sama anakmu, bukan kau kasihkan motor mahal harga 50 juta, knalpot dipotong. Saya usulkan ke bapak-bapak kepolisian, kalau ada anak muda motong knalpot, tangkap dia. Hukumannya jangan macam-macam. Letakkan telinganya di ujung knalpot. Gas kuat-kuat. Biar tahu dia rasanya. Berapa banyak atu-atu yang mau sholat mendengar itu, yang mau sakaratul maut mati kontan. Mati langsung. Bayangkan itu. Berapa banyak pula kalian mati karena didoakan orang sholat. Iya, kalau masjidnya besar macam ini tak kedengaran. Ini musola kecil di tepi jalan. Disitulah orang sholat maghrib, disitulah dia digasnya sekuat-kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus, kata yang satu latah. Amin. Mati. Na'udzubillah. Sayang kepada anak bukan kau jerumuskan dia ke neraka jahanam. Ya kalau dia mati selesai masalah. Ini setengah mati. Ya kalau dia mati selesai masalah. Dibawanya anak gadis orang, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini. Masuk angin gembung. Padahal itulah hari pernikahan, hari paling membahagiakan. Apa kata calon mertua? Hai calon menantuku, ya bapak, kuberikan amanah ini kepada engkau, ya bapak. Begitu kalau anaknya bersih. Ini ndak di hari yang sakral di situ memang. Kunikahkan kau dengan anak ini. Oh, jangan kena tang dengan tidak. Mengamuk di hari itu. Kenapa? MBA, married by accident. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak gadis kami tapak tuan dari musibah besar. Malu kita. Ini negeri bersyariah. Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah bumi pertama kali Islam datang di Nusantara. Negerinya para ulama, negerinya para Abu Abi dan Tengku. Jangan dinodai. Kalau tak sanggup, pindah cari provinsi lain. Tangguh. Memangnya kalau sampai dia hamil menikah, selesai masalah. 4 masalah muncul. Kalau ada perempuan hamil menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, menikah dia sedang hamil, lahir anak. Anak yang lahir nanti tak boleh pakai bin bapaknya. Pakai bin apa? Terserah lah, bin mikrofon. 2. Anak pertama lahir laki-laki. Anak hasil tadi lahir laki-laki. Tiba-tiba lahir adiknya perempuan. Bapak mati. Maka si abang pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia tidak ada hubungan nasab seayah. Dia hubungan seibu. Seibu tak bisa jadi wali. 3. Mati si bapak. Nyala kuat-kuat Pak Ustaz. Mati si bapak. Maka si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan warisan, hubungan nasab. Yang paling menyakitkan ternyata anak tadi lahir perempuan, cantik, dipinang orang. Si bapak tak bisa jadi wali. Saya ayahnya Pak Ustaz. Ini hasil DNA. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini. Ibu yang punya anak perempuan, jangan dibiarkan saja. Mama, ini kami jalan sore mau makan tahu isi ya. Jangan nak, hari ini kau makan tahu isi, kau besok perut kau berisi. Jangan kau macam-macam. Bapak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak! Ustaz Somad sudah ceramah kemarin. Tak ada gunanya kami dengar ceramah kalau tak diamalkan. Jangan kau bawa anak gadis kami selangkah dari rumah ini. Tidak, sekali tidak.
Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami berikan Bapak mie ayam. Bawa lah. Jangan. Cuman semangkok mie ayam pakai bakso harga anak gadismu. Kalian yang perempuan-perempuan, jaga kehormatan kalian. Tengok apa yang tertulis di botol minuman kami tadi. Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. 5.000 perak harga minuman botol, tak diterima karena rusak. Apalagi kehormatanmu anak-anak gadis. Perempuan ini bukan objek kalian wahai laki-laki. Perempuan adalah adik-adik kita. Perempuan adalah saudari-saudari kita. Perempuan adalah keluarga kita. Jaga mereka. Ini Ustaz Somad nih ceramah perempuan harus pakai jilbab panjang, perempuan tak boleh bonceng-bonceng. Jangan-jangan anak gadis perempuannya dibiarkannya di Riau sana. Saya kasih tahu anak saya satu laki-laki. Jangan-jangan adik perempuannya pun dibonceng orang. Saya kasih tahu saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki juga. Makanya lantang saya kalau udah cerita. Tapi keponakan saya perempuan. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Memang agak tegas sedikit. Kalau dikatakannya tak sayang, tak apa-apa. Saya kasih tahu, kalau bercelana pendek, kalau bercelana sempit, jangan datang ke rumahku. Tak usah datang. Makanya kalau dia datang ke rumah, didengarnya suara kendaraan klakson, ten-ten. Pakcik balik, uak balik. Dia balik, hati-hati, mana kain, mana kain, mana kain. Dari kecil. Bahkan salaman pun pernah takut. Takut dia salaman sama saya. Kenapa? Tak mahram kan. Aku nih keluargamu. Kalau mati ayahmu, aku walinya. Salam. Saking takutnya. Kita jaga dia. Dari kecil terlonjak-lonjak. Sudah besar terbawa-bawa. Sudah tua terubah tidak. Ini sekarang menengok anak pakai rok pendek, joget-joget. Pandai ya. Itulah yang dia bawa sampai besar. Umur 18 tahun. Dipakai celana umur 8 tahun. Celana kependekan, baju kekecilan. Nauzubillah. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditanya semuanya. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut kami kunci, tangan dibuat bicara, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun. Kita Pak Tuan, ibu-ibu masih wirid Yasin? Hari Kamis apa hari Jumat? Lanjutkan. Tapi bacanya pelan-pelan. Ini sekarang orang wirid Yasin ada ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Baca itu. Kenapa Yasin yang dibaca? Karena Yasin mengingatkan kita semua bahwa kita akan mati. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerantang. Ya Muhammad, ayu'i rabbuka hadzal 'idham ba'dama baliya wa ramma. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan engkau padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Datang Jibril membawakan ayat Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad kepada siapa yang percaya, siapa yang tak tahu bahwa dia akan hidup sekali lagi. Memangnya bisa hidup sekali lagi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bersyukur ibu-ibu yang sudah baca Yasin. Makanya habis maghrib, TV mati, gadget mati, HP mati, laptop mati, stop. Baca Quran, baca Yasin malam Jumat. Jangan sampai hilang. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin malam Jumat? Lanjutkan. Ini kadang kalau tak ada bubur kacang hijau tak mau datang. Datang, baca. Itu yang paling hebat. Nanti kalau sudah kau terbujur kaku di rumah sakit, itu yang akan dibacakan. Bangga kita, sayup-sayup. 3 orang anak hebat, yang satu pejabat, yang satu orang kaya, yang satu dokter spesialis. Orang tua terbujur kaku, tak bisa buat apa-apa. Yang satu menengok orang tua sambil menangis, Papa. Yang satu menengok orang tua macam menengok kucing. Yang satu tak tahu buat apa-apa, ambil HP, dipotonya orang tua. Ayahku sedang opname di rumah sakit. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin.
Bukan begitu menengok orang tua, nak. Kau bacakan surat Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, tak ada yang paling susah kecuali susahnya sakaratul. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Maka bacakan Yasin. Yasin, bangga kita ke rumah sakit mewah, pakai AC mahal, tapi yang terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Begitu kita buka, tengok pintu rumah sakit, rupanya HP. Bukan orang baca, HP. Nanti di akhirat ini banyak juga yang masuk ke surga tuh HP, VCD, flash disk, mobil. Mobil sekarang banyak masuk surga. 3 kali pergi umroh, 3 tasbih tergantung di kaca spion. Avanza masuk surga, Innova masuk surga. Orang tak ada bertasbih, cabut itu tasbih, kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kalau berzikir suara saya kuat, subhanallah 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 subhanallah. Ada pula yang tak setuju suara kuat, tak bersuara dia. Namanya zikir silent. Terserah, saya tak pernah saya permasalahkan. Kau mau zikir kuat, kau silakan, ada dalilnya. Kau mau zikir kecil, tak apa-apa. Yang kelahi gara-gara itu. Ini kawan zikir pelan, yang satu zikir kuat. Mau ngejeknya tuh, di telinga kau tuh, subhanallah. Kelahi lah. Kalau antara yang berzikir kuat dengan tak kuat berkelahi, bertinju di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Bertinju dalam masjid. Yang di luar main gaple. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir, kelepak balana. Jangan berkelahi selama dia ahlu sunnah wal jamaah. Kau kenapa zikir kuat-kuat? Tak usah berzikir kuat-kuat. Itu udah jelas dalam Quran, katanya jangan kuat-kuat. Wal qurabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Ini, berani kau ngelawan Quran? Quran mengatakan jangan zikir kuat-kuat. Jangan baca terjemah, baca tafsir, baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Wazkur rabbaka fi nafsika, berzikir dalam hati kalau ada orang baca. Tadi ada orang baca Quran, tiba-tiba kami sama Pak Upati berzikir kuat-kuat di belakang, la ilaha illallah. Tak boleh, dalam hati aja. Tapi kalau tak ada orang baca Quran, zikirlah kuat-kuat. 2, berzikir kuat-kuat itu tak boleh ketika di Makkah, takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di tapak Tuan kalau zikir kuat, ada Abu Lahab. Mana Abu Lahab? Tangkap Bu Poluan. Tak perlu Pak polisi nangkap Abu Lahab. 3, berzikir kuat-kuat itu untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, anak SMP diganggu setan, zikir kuat-kuat di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan, kenapa kau ganggu anak SMP ini? Ada 2 sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, celana kami dipakainya. Celana jin. Itu jin itu mengamuk. Jin itu mengamuk, celana dia dipakai. Yang kedua, kenapa kau ganggu anak SMP kami? Rumah kami dikencinginya. Lobang tanah itu tempat jin. Tengok tak ada orang, kencing situ. Ngamuklah jin. Rupanya jin sedang pilkada dalam. Tumbang baleho-baleho dia. Ngamuklah dia. Padahal KPU-nya sudah mau quick count di dalam. Tiba-tiba listrik-listriknya koslet semua. Datang angin puting beliung dalam.
Baunya pula habis makan jengkol sama petai. Ngamuklah jin tuh. Ustaz Somad ini dah kemana-mana ceritanya ini dah. Oh, rupanya saya sudah ceramah. Sekarang jam 11 kurang 15. Saya sudah ceramah 90 menit. Jamaahnya tahan, saya tak tahan. Orang tapak tuan ini rupanya tahan. Yang berdiri di atas, itu yang berdiri di atas itu anak-anak muda itu. Kalau orang tua macam mana dia naik? Kalau ada orang tua di atas nengok ke bawah, gamang tumbanglah dia. Anak-anak muda, mereka anak-anak muda yang di atas-atas tuh, di atas-atas, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan, insyaallah. Ya Allah, selamatkan mereka dari narkoba, ya Allah. Selamatkan mereka dari lem kambing, ya Allah. Kalau mabuknya sabu-sabu masih keren. Kenapa dia mabuk? Sabu-sabu Pak Ustaz masih mahal. Ini kenapa? Lem kambing. Buka tutup lem hidup. Koslet utak. Tempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak, tepak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Rusak otak udah dalam. Berapa banyak ibu-ibu memasak sarapan pagi tak masak-masak. Kenapa lah tak masak? Rupanya tabung gas sudah dijual anak. Beli sabu-sabu. Alhamdulillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba, ya Allah. Selamatkan dari pergaulan bebas. Bayangkan kalau yang sekarang sudah ngelem, yang sekarang candu narkoba, 20 tahun lagi tiba-tiba jadi anggota dewan. Bayangkan kalau anggota dewan, dia pula yang mimpin sidang paripurna. Sidang paripurna Kabupaten Aceh dengan ini APBD kita. Pukul kepala wakil, mati. Bangkitkan semangat interpretasi, bangkitkan semangat entrepreneur, bangkitkan semangat yang punya tanah-tanah luas, tanamlah kebun-kebun sawit, tanamlah. Yang pergi ke laut nelayan, tangkap semua ikan, ikan-ikan paus, ikan-ikan apa, tangkap semua. Buat ikan kaleng, ekspor impor ke Jepang, urus surat izinnya. Kalau sudah kita kaya, makmur, bangun masjid, berangkatkan orang haji, kirim anak-anak ke Kairo, bangun man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Dia sudah booking satu tempat dalam surga. Saya miskin Pak Ustaz, tak ada duit Pak Ustaz, gimana mau booking tempat di surga? Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sudahlah kaya, bangun masjid, rajin sholat sunat, 2 istana. Sudahlah tak kaya, miskin, susah, melarat, tak sembahyang, mati aja lah. Tak ada guna hidup-hidup lama di dunia ini, buat semak aja. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Yang payah ingat nama saya, ingat ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berapa lama dia ceramah tadi? 90 menit. Cemana ceramah dia? Entahlah, putar kiri, putar kanan. Habis itu ceramah